Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para santri HSI Akademik dimanapun antum berada, wafaqakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian tentang masalah akidah. Masih kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebuah kitab yang ringkas berisi tentang aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berintikan pada rukun iman yang 6. Dan kita masih membahas pada rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca bersama keterangan dari beliau tentang sifat datang dan juga sifat turun bagi Allah SWT. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan bersama membahas tentang masalah sifat iradah bagi Allah. Iradah artinya adalah berkehendak atau berkeinginan. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid. Dan kami ahlu sunnah wal jamaah beriman, meyakini, mempercayai bahwasanya Allah SWT dialah yang fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dia kehendaki, atau maha melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alun artinya adalah yang sangat melakukan. Kalau fa'il melakukan, tapi kalau fa'al berarti sangat melakukan apa yang dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat iradah. Karena Allah mengatakan fa'alun lima yurid, dialah yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat iradah sesuai dengan keagungannya. Dan iradah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah tidak sama dengan keinginan yang kita miliki. Makhluk memiliki kehendak. Manusia memiliki iradah, jin juga memiliki iradah, hewan juga memiliki iradah. Dan Allah SWT memiliki sifat iradah, dan sifat iradah Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Sifat iradah yang sempurna, tidak sama dengan sifat iradah yang dimiliki oleh makhluk. Maka jelas ayat ini menunjukkan kepada kita tentang sifat iradah ini. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain yang cukup banyak yang menunjukkan kepada kita semuanya tentang penetapan sifat iradah bagi Allah SWT. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, dan ini hanya sekedar contoh saja, sebagian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39, Allah SWT mengatakan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Di sini disebutkan, dan seandainya ketika engkau memasuki kebunmu, engkau mengatakan ma sya Allah, dengan kehendak Allah. Ya, artinya kebun ini menjadi baik dan indah, subur seperti ini adalah dengan kehendak Allah. Kemudian juga firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah SWT mengatakan, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang datang setelah mereka tidak akan saling berperang satu dengan yang lain. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah punya kehendak. Kemudian Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang dia kehendaki. Dan Allah SWT mengatakan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, Allah SWT akan membuka dadanya untuk menerima agama Islam ini. Baik,
ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah SWT memiliki sifat iradah. Dan di dalam ayat ini Allah mengatakan fa'alun lima yurid, Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Berbeda dengan makhluk. Nah, ini bedanya antara kita dengan Allah SWT. Beda antara iradah kita dengan iradah Allah. Kalau Allah SWT, maka Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu adalah tinggal mengatakan kun fayakun. Allah tinggal mengatakan jadilah. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Itu adalah Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Adapun makhluk, kita semuanya, maka kita adalah makhluk yang mudabbar dan kehendak kita di bawah kehendak Allah SWT. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita laksanakan. Ada di antara kita yang ingin menjadi seorang dokter, tapi tidak kesampaian dia menjadi seorang dokter. Banyak yang menghalangi. Mungkin dari sisi biaya, mungkin dari sisi kemampuan. Ada di antara kita yang ingin belajar di Saudi Arabia. Dia punya keinginan yang kuat, semangat yang kuat, sudah melakukan berbagai cara, berbagai sebab, namun hanya sebatas angan-angan atau hanya sebatas keinginan saja. Belum ditakdirkan oleh Allah, belum tercapai. Keadaan kita demikian. Kita memiliki iradah, tetapi tidak semua apa yang kita kehendaki, semua yang kita inginkan kemudian bisa kita laksanakan, bisa kita capai. Ini menunjukkan kepada kita bedanya antara iradah Allah dengan iradah makhluk. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'an. Dan kita beriman, yaitu ahlu sunnah beriman bahwasanya kehendak Allah, iradah Allah Ta'ala itu ada dua jenis. Taib. Dari mana kita mengatakan ucapan demikian? Dari mana kita mengetahui bahwasanya iradah Allah ada dua? Tidak lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Apakah di sana ada Quran atau ada hadis yang menyebutkan iradah ada dua? Tentunya tidak. Para ulama menyimpulkan yang demikian dari istiqra', yaitu dengan membaca secara keseluruhan, meneliti secara keseluruhan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian mereka menyimpulkan, menemukan bahwasanya iradah Allah ada dua jenis. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama dari berbagai cabang ilmu. Mereka membuat taksimat, ya pembagian-pembagian seperti ini berdasarkan ya penelitian secara menyeluruh. Dan ini sangat bermanfaat sekali ketika seseorang bisa mengetahui sesuatu terbagi menjadi sekian. Jenis yang pertama adalah demikian, jenis yang kedua maknanya demikian. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, dengannya kita bisa memahami banyak perkara. Terkadang sesatnya seseorang atau sebuah aliran disebabkan karena dia tidak mengetahui pembagian dari sesuatu, sehingga menganggap semuanya sama, kemudian dihukumi sama rata, padahal di situ ada beberapa jenis. Karena itu perlu seorang, khususnya para penuntut ilmu, untuk memperhatikan masalah ini, yaitu adanya pembagian-pembagian. Di sini beliau mengatakan kita beriman bahwasanya iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Apakah dua perkara tadi? Yang pertama adalah iradah kauniyah. Kauniyatun, iradah kauniyah. Iradah yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Kemudian beliau menjelaskan di sini apa makna iradah kauniyah. Yaqau biha muraduhu wa la yalzamu ay yakuna mahbuban lahu. Iradah kauniyah ini, apa yang diinginkan oleh Allah terjadi. Dengan iradah kauniyah ini, apa yang diinginkan oleh Allah terjadi. Yaqau biha. Kemudian beliau menambahkan wa la yalzamu ay yakuna mahbuban lahu. Dan tidak lazim, tidak harus apa yang terjadi tadi dicintai oleh Allah. Jadi iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah
ya, dan dia pasti terjadi. Kemudian yang kedua, tidak harus dia itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Terkadang dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dan dia dicintai oleh Allah, dan terkadang dikehendaki oleh Allah terjadi, tetapi dia tidak dicintai oleh Allah SWT. Misalnya, Allah SWT menciptakan ketaatan dan juga maksiat. Ini adalah iradah kauniyah. Allah menciptakan adanya orang yang beriman dengan orang yang kafir. Terjadi dengan iradah kauniyah. Allah menghendaki di sana adanya maksiat, dan maksiat tidak dicintai oleh Allah, dan terjadi dengan kehendak Allah. Ya, orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang melakukan riba, mereka melakukan itu, dan itu semua adalah dengan kehendak Allah. Masuk dalam kehendak Allah, karena tidak mungkin terjadi di dunia ini sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Semuanya adalah dengan kehendak Allah SWT. Demikian pula orang yang taat juga demikian. Terjadi dengan iradah kauniyah Allah SWT. Ditambah nanti akan disebutkan ya plus iradah syar'iyah juga. Tergabung ya dua iradah ini pada diri seorang yang beriman. Secara kauniyah dikehendaki oleh Allah, secara syariah memang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, beriman. Jadi iradah kauniyah yang ingin kita sampaikan ini tidak melazimkan dia dicintai oleh Allah. Ya, Allah SWT menciptakan maksiat dan Allah tidak cinta dengan kemaksiatan, dan Allah SWT menciptakan orang kafir dan Allah tidak cinta dengan orang kafir. Allah menciptakan di sana ada orang yang zalim dan Allah tidak cinta dengan orang yang zalim. Wahiyal lati bima'na al-masyiah. Dan inilah yang semakna dengan al-masyiah. Jadi di sana ada al-masyiah, di sana ada iradah kauniyah. Maka ini sama maknanya. Kalau digunakan di dalam Al-Quran al-masyiah, maka yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Nama lain, sinonim, sama antara al-masyiah dengan al-iradah al-kauniyah. Ka qaulihi ta'ala, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seperti firman Allah, contoh dari iradah kauniyah. Karena iradah kauniyah sama dengan masyiah. Di sini beliau mengatakan, mendatangkan firman Allah, ka qaulihi, seperti firman Allah, walau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak saling berperang. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak saling berperang. Maka al-masyiah di sini adalah nama lain dari al-iradah al-kauniyah. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki, yaitu iradah kauniyah. Ini menunjukkan tentang iradah kauniyah bagi Allah SWT. Ya, sebagian mengatakan Allah SWT tidak mencintai adanya iktital, yaitu saling berperang satu dengan yang lain. Tapi kenapa di sini dikehendaki oleh Allah? Ya, kehendak di sini adalah kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Walau sya'allahu maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling berperang satu dengan yang lain. Masyiah di sini adalah iradah kauniyah, dan iradah kauniyah tidak harus sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah mengatakan wa syar'iyyah la yalzamu biha wuqu'ul murad. Dan yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Iradah yang berkaitan dengan syariat. Maka iradah yang seperti ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah SWT menurunkan syariat. Allah menginginkan manusia beriman kepada Rasul, bertauhid, melakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang ada dalam syariat Allah SWT. Itu yang Allah inginkan. Ya, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya, Allah utus para Rasul. Allah ingin supaya manusia beriman, supaya manusia menjadi orang-orang yang taat, yang dengan demikian mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhir. Apakah apa yang Allah inginkan dengan menurunkan syariat, mengutus para Rasul tadi terjadi? Jawabannya tidak. Atau tidak semuanya terjadi. Ya, faminhum man aman wa minhum man kafar.
Ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kafir. Beriman sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan ada di antara mereka yang kafir. Tidak beriman dengan Rasul yang diutus kepada mereka, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan hari akhir. Padahal Allah SWT menginginkan dengan syariat tadi supaya mereka beriman. Menunjukkan bahwasanya iradah syar'iyah ini tidak harus terjadi. Maka harus kita bedakan antara iradah syar'iyah ini dengan iradah kauniyah. Kauniyah pasti terjadi. Adapun syar'iyah maka belum tentu terjadi. Kemudian Syekh menjelaskan wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Dan tidaklah yang diinginkan oleh Allah dengan iradah syar'iyah ini kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah SWT memiliki iradah syar'iyah dan tidaklah apa yang diinginkan oleh Allah dengan iradah syar'iyah ini kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Allah SWT memiliki iradah syar'iyah mencintai yang namanya salat, puasa, ibadah, haji, berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Allah menginginkan manusia untuk melakukan amalan-amalan ini. Maka iradah syar'iyah tidaklah yang diinginkan oleh Allah dengan iradah syar'iyah ini kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Dan ini belum tentu terjadi. Kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Contoh dari iradah syar'iyah adalah apa yang Allah sebutkan, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum, dan Allah ingin untuk memberikan taubat kepada kalian. Taib, apakah semua orang bertaubat? Jawabannya tidak. Ada di antara manusia yang segera dia bertaubat kepada Allah SWT setelah berdosa, setelah lalai dengan Allah, lupa dengan Allah, setelah menjauh dari Allah. Tapi ada di antara manusia yang dalam keadaan dia terus melakukan dosa dan juga maksiat. Padahal Allah SWT ingin memberikan ampunan kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya iradah di sini adalah iradah syar'iyah. Yang disebutkan oleh Syekh di sini hanyalah sekedar contoh saja. Sementara di sana banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki iradah syar'iyah yang intinya adalah mahabbah, yaitu kecintaan Allah supaya makhluk itu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah tadi. Taib. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum, dan Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian. Contoh yang lain dari ayat yang menunjukkan tentang iradah syar'iyah adalah firman Allah SWT, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT ingin untuk memudahkan kalian dan tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Baik. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bi anna muradahul kauniyya wasyar'iyya tabi'un li hikmatihi. Dan kita yaitu ahlu sunnah beriman bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah, baik iradah yang kauniyah maupun iradah yang syar'iyah, dua-duanya tabi'un li hikmatihi, ini mengikuti hikmah Allah SWT. Jadi Allah SWT, meskipun Allah SWT adalah fa'alun lima yurid, Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Adapun makhluk, maka mereka tidak demikian. Dan Allah SWT memberikan syariat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, mensyariatkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Namun kita beriman dan kita yakini bahwasanya apa yang Allah kehendaki, baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah, itu mengikuti hikmah Allah. Di antara sifat Allah adalah memiliki hikmah. Allah SWT mengatakan, wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Inna allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak zalim, tapi menempatkan sesuatu pada
tempatnya. Jadi meskipun Allah SWT maha melakukan apa yang dia kehendaki, tapi apa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau kita dikatakan kepada salah seorang di antara kita, kerjakan apa yang engkau inginkan, mintalah apa yang engkau inginkan. Ketika mendengar ucapan ini, ya maka terkadang ya sebagian dari kita atau bahkan sebagian besar dari kita ya kemudian menyampaikan apa yang dia inginkan tetapi tanpa hikmah. Menyebutkan apa yang dia inginkan tapi tanpa hikmah. Itu keadaan kita. Tapi Allah SWT, meskipun Allah SWT fa'alun lima yurid, tapi ini semua mengikuti hikmah Allah SWT. Ya, Allah SWT apabila menciptakan sesuatu, menyesatkan fulan, memberikan hidayah kepada fulan, menghidupkan, mematikan, menggerakkan, mendiamkan, maka itu semua dilakukan oleh Allah dengan hikmah. Demikian pula di dalam syariat. Allah SWT mensyariatkan sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa sujudnya 2 kali, rukuknya 1 kali? Itu semua adalah dengan hikmah. Jangan kita mengira Allah SWT mensyariatkan itu semua tanpa ada hikmah dan kosong dari tujuan. Pasti semuanya itu ada hikmah. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Semuanya ada hikmahnya. Baik dalam hal yang berkaitan dengan iradah kauniyah maupun iradah syar'iyah. Cuma apakah semua hikmah itu kita ketahui? Jawabannya tidak. Akal kita terlalu pendek. Akal kita terlalu kurang untuk bisa memahami hikmah Allah SWT. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah SWT adalah maha bijaksana di dalam seluruh perkaranya, iradah syar'iyah maupun iradah kauniyah. Allah SWT mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abathan, dalam keadaan sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Menunjukkan bahwasanya apa yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya dengan hikmah. Allah tidak menciptakan sekecil apapun abathan, sia-sia. Termasuk makhluk yang ada di sekitar kita yang kita tidak melihatnya, atau yang ada dalam tubuh kita yang dia berjalan dan kita tidak mengetahui dan tidak merasakan jalannya dia. Itu Allah ciptakan dengan hikmah pasti. Tidak Allah ciptakan begitu saja tanpa adanya hikmah. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Tidak. Allah SWT menciptakan dengan kesungguhan, dengan hikmah, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah ciptakan itu dengan hikmah. Awan yang berjalan, kenapa di hari ini berjalannya pelan, kenapa besok dia cepat, kenapa mendung berada di atas daerah A, kenapa tidak di daerah B, semuanya dengan hikmah dari Allah SWT. Inilah yang harus kita pahami. Baik, kalau kita bisa memahami yang demikian, maka ini insyaallah biidznillah akan menjadikan kita semangat untuk taat kepada Allah SWT dan meninggalkan kemaksiatan. Seorang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, dan yakin bahwasanya di balik itu semua ada hikmah yang dalam. Demikian pula semangat untuk meninggalkan berbagai macam dosa dan juga kemaksiatan. Yakin bahwasanya Allah ketika mengharamkan sesuatu, pasti di situ ada kejelekan dan juga mudarat bagi manusia. Kenapa Allah mengharamkan zina? Kenapa Allah mengharamkan riba? Kenapa Allah mengharamkan minuman keras? Pasti di sana ada mudarat. Sehingga di zaman sekarang banyak penemuan-penemuan, ya, penelitian-penelitian yang mencengangkan dunia. Padahal ini sudah dibahas dan sudah turun syariatnya kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sekarang mereka meneliti dan menemukan bahwasanya ya di dalam diharamkannya sebuah
perkara atau satu perkara ini karena di dalamnya ada mafsadah, ada kerusakan demikian dan demikian. Zina misalnya. Betapa banyak ya penyakit-penyakit kelamin yang ditimbulkan oleh zina, homoseks, kemudian juga riba. Apa akibatnya bagi manusia, bagi masyarakat? Minum minuman keras juga demikian. Banyak orang yang justru menambah keresahan dia, kemudian membawa dia untuk melakukan kemaksiatan yang lain karena dari minum minuman keras ini kemudian akhirnya dia berzina, bahkan menghalalkan zina, na'udzubillah min dzalik, atau berzina dengan keluarganya, kemudian diiringi dengan pembunuhan dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam syariat Allah maupun apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini pasti di sana ada hikmah yang dalam. Baik. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah mengatakan fakullu ma qadahu kaunan aw ta'abbada bihi khalquhu syar'an fa innahu lihikmah. Maka seluruh apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini atau apa yang digunakan oleh para makhluk untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya itu semua ada hikmahnya. Baik syariat maupun di dalam apa yang Allah takdirkan pasti di sana ada hikmahnya. Wa ala wifqil hikmah sawa'un alimna minha ma na'lamu aw taqasarat uquluna an dzalik. Dan sesuai dengan hikmah. Itu adalah untuk hikmah, tujuan tertentu dan dia sesuai dengan hikmah, bukan sebuah kezaliman. Syariat Allah tidak ada di dalamnya kezaliman. Dan apa yang Allah lakukan di alam semesta ini, apa yang Allah takdirkan tidak ada di dalamnya kezaliman. Yang ada hanyalah keutamaan dari Allah, fadlullah, dan juga adalah keadilan dari Allah SWT. Ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah keadilan. Adapun yang ketiga yaitu kezaliman, maka ini tidak mungkin terjadi di dalam syariat Allah dan tidak mungkin terjadi di alam semesta ini. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Ini maksud dengan dzarrah adalah semut yang kecil. Demikian pula Allah SWT mengatakan, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan tidaklah Allah menginginkan untuk menzalimi manusia, untuk menzalimi alam semesta. Dan di dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman tadi sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Berarti di sini kita mengetahui Allah SWT adalah hakim yang maha bijaksana, baik di dalam apa yang Allah takdirkan maupun apa yang Allah syariatkan. Sawa'un alimna minha ma na'lam, sama saja apakah hikmah tadi kita ketahui, au taqasarat uquluna an dzalik, atau akal kita ini terlalu pendek untuk bisa memahami hikmah tadi. Ya, jadi terkadang hikmah yang ada dalam syariat atau yang ada dalam apa yang Allah takdirkan itu maklum, sesuatu yang kita ketahui dengan mudah. Tapi pada kesempatan yang lain kita tidak mengetahuinya. Maka ini semua adalah karena akal kita yang lemah. Jangankan memahami masalah hikmah, ada perkara yang dia ada di dalam jasad kita dan sangat dekat dengan kita, tapi ya kita tidak mengetahuinya karena akal kita yang terlalu lemah. Nyawa atau ruh misalnya. Allah SWT mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tentang nyawa yang ada di dalam diri manusia. Yang kalau nyawa ini ya berpisah dari kita, maka kita akan meninggal dunia. Sesuatu yang sangat dekat dengan kita, kita tidak mengetahui hakikatnya. Allah SWT dialah saja yang mengetahui tentang hakikat dari ruh ini. Qulir ruhu min amri rabbi
wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu ini kecuali sangat sedikit saja. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya manusia, bagaimana dhaifnya mereka, lemahnya akal mereka. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah syariatkan, ini di dalamnya ada hikmah, maka seorang bersemangat untuk menjalankan ketaatan dan dia semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Di samping itu, orang yang memahami bahwasanya di setiap perkara pasti ada hikmahnya, ketika dia mendapatkan musibah misalnya, maka dia yakin bahwasanya di dalam musibah yang menimpa dia pasti ada hikmahnya. Kehilangan anak, atau kehilangan harta, atau tabrakan misalnya, la qadarullah, atau musibah-musibah yang lain yang menimpa, ya baik kehormatan seseorang, harta seseorang maupun fisik seseorang. Ketika seseorang kembali kepada dalil dan bahwasanya Allah SWT adalah Maha Bijaksana, maka akan timbul di dalam hatinya apa? Ketenangan. Yakin bahwasanya di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Ada sebuah kisah yang mungkin bermanfaat. Seorang yang dia sudah habis masa kontraknya, itu kontrak rumahnya, padahal dia memiliki keluarga yang banyak lah. Akhirnya dia berusaha untuk mencari rumah kontrakan yang lain. Berusaha dan kesulitan untuk mendapatkan rumah kontrakan yang sesuai dengan apa yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan sifat yang dia inginkan. Sampai alhamdulillah Allah SWT memudahkan dia untuk menemukan rumah yang dia inginkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara dia dengan pemilik rumah tadi, dan sudah hampir dia dan juga keluarganya mau menempati rumah tersebut. Tapi ternyata yang memiliki rumah tadi membatalkan perjanjian. Antum bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang bapak tadi, seorang kepala rumah tangga yang dia bertanggung jawabnya, dan dia sudah senang, dan juga keluarganya ingin berpindah ke rumah yang baru setelah bersusah payah untuk mendapatkan rumah tadi. Ternyata dibatalkan. Terpaksalah dia mencari rumah yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia. Setelah itu, beberapa hari setelah itu, dia mendengar atau sampai kepadanya kabar bahwasanya rumah yang hampir dia sewa tadi ternyata roboh. Barulah di situ dia memuji Allah SWT. Setelah sebelumnya mungkin ada di dalam hatinya sebuah perasaan, di dalamnya seakan-akan tidak ridha dengan takdir Allah SWT. Atau perasaan yang menunjukkan dia tidak sabar misalnya. Setelah itu dia baru bisa memahami ternyata di dalam musibah tadi ada hikmahnya. Kenapa dia dibatalkan perjanjiannya? Ternyata Allah SWT ingin menyelamatkan dia dan juga keluarganya dari musibah yang lebih besar. Demikian seorang yang beriman, harusnya dia berpikir ketika dia mendapatkan musibah apa saja, yakin bahwasanya di balik musibah tadi pasti ada di sana hikmah. Syekh mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah dialah yang paling bijaksana? Masuk di dalamnya adalah bijaksana di dalam syariat dan bijaksana dalam masalah takdir. Dan Allah SWT mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Orang yang yakin, orang yang beriman, maka dia akan mengatakan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Karena hukum Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan kebijaksanaan, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan karena dipaksa oleh yang lain. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Baik, ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh tentang masalah sifat iradah bagi Allah SWT. Dan pembahasan masalah iradah ini juga akan dibahas ketika kita membahas tentang masalah beriman dengan takdir. Tentang masalah iradah juga akan dibahas nanti ketika kita membahas tentang rukun iman yang terakhir, yaitu beriman dengan takdir Allah SWT.
Ya, cuma dibahas dalam iman kepada Allah karena berkaitan dengan sifat iradah. Ya, sifat iradah adalah di antara sifat-sifat Allah yang harus kita tetapkan bagi Allah SWT. Di akhir pertemuan ini kita akan berikan kesimpulan dan juga ringkasan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya di antara sifat Allah SWT adalah sifat iradah. Itu sifat berkehendak, sifat berkeinginan, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Tidak sama dengan iradah yang dimiliki oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, bahwasanya iradah Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iradah kauniyah, kemudian yang kedua adalah iradah syar'iyah. Apa perbedaannya? Iradah kauniyah pasti terjadi, dan dia tidak harus sesuatu yang dicintai oleh Allah. Adapun iradah syar'iyah tidak pasti terjadi, dan dia adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah. Allah SWT mencintai keimanan manusia, maka ini adalah iradah syar'iyah. Tapi iradah ini belum tentu terjadi. Banyak di antara manusia yang mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya bahwasanya di dalam sesuatu yang diinginkan oleh Allah, baik dengan iradah kauniyah maupun iradah syar'iyah, pasti di situ mengikuti hikmah Allah SWT. Pasti sesuai dengan hikmah Allah. Tidak mungkin keluar dari hikmah Allah, baik di dalam syariatnya maupun di dalam apa yang Allah takdirkan. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, tidak semua hikmah tadi diketahui oleh manusia. Ya, ada di antara hikmah diketahui oleh manusia dan ada di antaranya yang tidak diketahui oleh manusia. Dan kewajiban kita adalah beriman kepada Allah SWT, bahwasanya Allah SWT melakukan apa yang dikehendaki, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti di sana ada hikmahnya. Baik, akhirnya kita sampai pada akhir dari pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.